Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Lamia dengan nomor induk mahasiswa 250501011063. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk tugas digital imaging dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasya Saputra, SIKOM MIKOM. Saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ini, mengapa industri perikanan sangat bergantung pada digital imaging? Karena dasarnya kan iklan memang menyampaikan pesan secara visual dan digital imaging itu adalah alat untuk melakukan tersebut. Digital imaging juga membuat menciptakan visual yang berkualitas tinggi, menarik, dan sesuai dengan tujuan kreatif mereka. Selain itu juga digital imaging memudahkan proses produksi seperti materi iklan bisa diedit dan di-share ke berbagai platform media sosial hingga hingga televisi dengan cepat dan efisien gitu. Jadi tanpa digital imaging, industri perikanan tidak akan mampu menghasilkan konten visual yang kuat gitu dan berdampak seperti yang kita lihat sekarang. Jadi sangat berpengaruh apalagi di era digital ini. Yang kedua itu ini, mengapa Wendy's memilih desain logo tersebut dari perspektif filosofi digital imaging? Dari perspektif digital imaging, logo Wendy ini dirancang dengan menerapkan prinsip simplicity atau sederhana tapi bermakna gitu. Gambar gadis kecil ini berkepang dua dengan warna merah, dengan tulisan Wendy's juga berwarna merah. Ini bisa merepresentasikan gitu nilai kejujuran dan kehangatan. Karena kan sesuai dengan filosofi dari Wendy's itu sendiri, quality is our recipe gitu. Jadi warna merah juga menurut saya ini dipilih karena secara psikologi mampu membangkitkan selera makanan gitu. Desainnya juga bersih, tegas, jadi gampang mudah diingat, bisa juga mudah di-share ke berbagai media digital, dari kemasan produk hingga media sosial gitu, tanpa kehilangan identitas visual mereka gitu. Ini jadi memang sederhana tapi memang mudah diingat sih. Gitu. Nomor ketiga, terkait format gambar yang akan digunakan Mister E gitu. Mister E ini menurut saya jawabannya, format gambar yang dipakai itu dua tahap atau dua format dengan dua tahap yang berbeda maksudnya gitu. Jadi untuk yang pertama yaitu ketika proses desain menggunakan format TIFF TIFF gitu. Karena format ini juga menyimpan gambar dengan kualitas sangat tinggi tanpa kompresi gitu. Jadi sangat cocok untuk master file yang bisa diedit tanpa mengurangi kualitas. Nah, untuk yang setelah setelah yang kedua atau setelah desain final, file bisa dikonversi ke PNG untuk didistribusikan gitu. Karena kenapa PNG? Karena PNG dipilih mampu menyimpan gambar berkualitas tinggi dan merupakan format standar yang umum digunakan untuk tampilan di layar digital termasuk sistem operasi Windows gitu. Jadi memang ada dua tahap. Pertama TIFF ketika pengerjaan, lalu ketika selesai atau sudah di ACC untuk memasang di sistem operasi Windows itu memakai format PNG. Yang keempat yaitu bagaimana menyeimbangkan aperture shutter speed dan ISO saat memotret olahraga di dalam ruangan dengan cahaya rendah. Situasi ini menghadirkan dua tantangan sekaligus sih, gerakan cepat dan cahaya minim. Disinilah pemahaman tentang exposure triangle itu sangat diperlukan gitu. Yang pertama, shutter speed harus disetel sangat cepat, sekitar 1/500 detik atau lebih untuk membekukan gerakan atlet agar foto tidak blur. Nah, konsekuensinya kan cahaya yang masuk ke sensor jauh lebih sedikit gitu. Untuk mengkompensasi kekurangan cahaya itu, kita perlu membuka aperture selebar mungkin misalnya di angka di f per 2.8 gitu 2,8 gitu. Karena semakin kecil f-nya, semakin besar bukaan lensanya. Nah, semakin banyak cahaya juga yang masuk gitu. Efek
Efek sampingnya adalah backgroundnya kan jadi blur nih, tapi justru itu membuat subjek utama semakin menonjol atau terlihat sangat jelas. Nah, terakhir, ISO-nya juga perlu dinaikkan di sekitar 1600 hingga 3200 agar sensor lebih sensitif terhadap cahaya. Namun, kita harus berhati-hati juga nih, karena semakin tinggi ISO, semakin besar kemungkinan munculnya noise pada foto. Jadi, kombinasinya adalah itu shutter speed tinggi, aperture-nya juga lebar, dan ISO yang dinaikkan secukupnya gitu. Jadi seimbang semuanya juga karena memang ketiga elemen ini kan memang apa ya berdampak satu sama lain gitu. Jadi harus sesuai dengan satu sama lain gitu agar hasilnya juga bisa bagus. Untuk yang nomor 5 itu soal angle dan lensa. Bagaimana angle dan lensa berinteraksi untuk membuat subjek terlihat dominan. Untuk subjek terlihat dominan itu angle lensa ini bekerja sama untuk membentuk persepsi penonton. Low angle membuat subjek tampak besar dan dominan, sementara lensa wide angle memperkuat objek dramatis tersebut dengan membuat objek dekat kamera terlihat lebih jelas. Itu contohnya yang sering saya lakukan karena saya memang tingginya kurang dari 160. Biasanya kalau misalkan saya foto seluruh badan, biasanya saya ambil low angle gitu, agar terlihat secara visual saya lebih jenjang dan lebih tinggi gitu. Jadi itu sih biasanya saya lakukan karena kan memang tingginya badannya juga kurang dari 160 cm gitu. Atau misalkan biasanya juga kalau skala perikanan kan kalau ada sebuah tokoh atau atlet biasanya itu dipoto sekarismatik mungkin, sedominan mungkin agar bisa terlihat berwibawa di mata publik sih gitu. Itu sih menurut saya. Sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.